karena menghargai Prof. Anang yang sudah membuat banyak PPT, 30 halaman PPT. Kalau 30 halaman berarti eh, kita akan menyelesaikan waktu sampai sore nantinya. Ya, ini sampai sore Pak Mustafa ya. Saya bawa materi. Boleh, Pak. Kalau sampai sore berarti eh, materi berikutnya tentu saya tidak ada lagi Ditutup, Pak, tersisa ditutup. waktunya. Baik, adik-adik sekalian, kebijakan pendidikan tinggi kampus berdampak ini adalah satu kebijakan baru yang sudah dicanangkan oleh kementerian sekarang ini. Ya, kebijakan ini pada prinsipnya melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kebijakan terutama pada eh, kebijakan Mas Menteri dulu terkait dengan MBKM. Pertanyaannya kemudian apa yang berbeda ya dari kebijakan sebelumnya? Nah, tentu yang harus kita pahami pertama adalah persoalan paradigma. Jadi kampus yang pendidikan yang berdampak yang dimaksud ini paradigmanya adalah satu kebijakan yang bertransformasi tidak hanya untuk peserta didik semata gitu. Jadi keberadaan kampus pada prinsipnya harus memiliki orientasi untuk terlibat langsung, berperan aktif, dan memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif atau membangun terhadap masyarakat, terutama sekali pada masyarakat yang ada di sekitar kampus atau dalam satu wilayah. Contoh sederhana, kalau Universitas Tadulako yang berada di Sulawesi Tengah, maka cakupan regionalnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah. Karena itu cakupan yang sangat eh, real berdasarkan wilayah geografis yang ada. Jadi itu sebenarnya prinsip sederhana dari transformasi pendidikan kita pada hari ini. Nah, artinya adik-adik sekalian nantinya tidak hanya diberikan proses pembelajaran dalam konteks pemenuhan kualifikasi pendidikan yang sifatnya eh, hard skill. Apa itu hard skill? Satu pendidikan di mana setiap peserta didik mampu memahami secara baik materi-materi yang berkaitan dengan disiplin keilmuannya. Kalau misalnya matematika gitu. Matematika ya satu tambah satu, dua. Itu hard skill-nya. Tapi juga ke depan harus paham soft skill. Soft skill artinya ada pengembangan kepribadian dari pemahaman mahasiswa yang diperoleh di bangku kelas. Nah, level kemudian atau layer berikutnya adalah mahasiswa harus mampu memberikan manfaat yang berarti setelah dia mendapatkan pendidikan pada konteks atau level soft skill dan hard skill tersebut. Artinya, kalau satu tambah satu dulu hanya untuk mahasiswa itu sendiri, maka ke depan setelah Anda berkuliah sekian tahun di kampus, Anda juga harus memberikan kontribusi dari pengetahuan Anda tentang satu tambah satu itu, ya. Atau adik-adik yang kuliah di informatika misalnya, ya. Saya memberikan contoh informatika karena tetangga tempat tidur saya dosen informatika. Begitu Pak. Mohon maaf ini Pak eh, moderator. Saya mencontoh diri saya Baik, saja. ya, Ya. Pak.
Karena jadi informatika tidak hanya kapasitas Anda memahami tentang informatika, itu tidak hanya tentang ini pesertanya dari semua fakultas ya, Semua program studi, Pak. Iya, ya di seluruh Unpad. iya, Pak. Oke, ya jadi saya ulang lagi bahwa contoh sederhana dari informatika, misalnya Anda tidak hanya eh, belajar untuk diri Anda gitu, tapi Anda harus memahami fenomena yang ada di luar Anda. Dan tentu Anda mengalami pengalaman itu secara konkret di luar sebagai seorang anak petani, sebagai seorang eh, anak dosen, sebagai seorang anggota masyarakat dalam satu kelembagaan, misalnya, Anda harus memberikan kontribusi yang nyata, ya. Itulah yang disebut dengan kampus berdampak. Kampus juga secara institusional itu juga harus memberikan hal seperti itu. Contoh yang lain, kalau misalnya perusahaan berdampak, misalnya perusahaan itu harus punya dana CSR untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat yang ada di sekitar di mana mereka beraktivitas. Sehingga masyarakat yang ada di situ itu betul-betul merasakan kehadiran kontribusi nyatanya dari proses-proses mahasiswa, proses atau keberadaan kampus. Jadi ada implementasi yang nyata dari pembelajaran yang dilakukan di luar kampus. Kalau dulu KKN pada zaman saya namanya KKN, kuliah kerja nyata. Tapi kalau orang Bugis dulu eh, mengartikannya kaliki kaluku nandre manang. Artinya eh, kalau di Indonesia kan kelapa, apalagi ya, dan berbagai macam buah-buahan itu dimakan semua dan tidak ada kontribusi yang nyata, hanya pergi menghabiskan banyak apa stok yang ada di kampung, tapi tidak memberikan kontribusi yang nyata, misalnya. Nah, itu yang diartikan diplesetkan beberapa orang karena tidak adanya kontribusi nyata pada masyarakat. Nah, dengan proses ini diharapkan kampus berdampak ini, proses pembelajaran berdampak ini, itu diharapkan adik-adik sekalian nanti bisa memberikan eh, apa arti yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Teman-teman misalnya yang di teknik di apa sipil misalnya membuat jaringan air yang ada pada masyarakat atau dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang berada di pegunungan sana yang sulit sekali mendapatkan air bersih, Anda membuatnya, ya, membuatkan eh, apa jalur pipa yang bisa dirasakan langsung, tentu masyarakat akan merasakan apa manfaat dari keberadaan Anda. Contoh yang kemarin ada satu dosen yang saya lupa namanya Pak siapa di dosen sipil, dia membuat satu bendungan eh, tadah air hujan yang ada di Luwuk sana. Ya. Nah, dari proses itu, masyarakat kemudian merasakan langsung yang sebelumnya masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih dan sangat sulit untuk me, apa, mengairi lahan-lahan perkebunan dan pertanian dia. Tapi dengan ada temuan dan pengembangan yang dilakukan oleh salah seorang dosen kita yang ada di teknik sipil, itu memberikan pengaruh perubahan yang baik pada masyarakat. Nah, itu kira-kira contohnya. Karena itu, adik-adik sekalian, dalam proses pembelajaran yang akan Anda lalui, itu ke depan tidak hanya Anda melakukan proses belajar mengajar di dalam kampus, ya, duduk di kelas, membaca jadi kutu buku dan kemudian berdiskusi. Bukan hanya itu, ya. Anda harus betul-betul bisa mencerna apa masalah yang ada di luar sana gitu.
di tengah-tengah masyarakat. Itu yang sangat dibutuhkan nantinya. Jadi anak informatika tidak boleh hanya tinggal di meja, eh, kemudian apa anak eh, farmasi hanya di lab saja. Dia harus tahu perkembangan yang ada di luar. Dia harus tahu dinamika yang ada di luar. Dia harus tahu kondisi kejadian-kejadian yang ada di luar yang menjadi ke depan menjadi dasar dia untuk memberikan sesuatu yang berarti di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira yang akan dikembangkan dari proses pembelajaran atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atau ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan pada saat ini. Jadi itu yang kemudian disebut dengan kebijakan kampus berdampak. Ada paradigma yang berubah. Ada paradigma transformasi pendidikan yang berdampak. Implementasinya itu belum betul-betul kita bisa lihat secara nyata di luar kampus. Nah, jadi dan ini tentu sangat berdasar karena undang-undang kita itu sudah menegaskan demikian bahwa pendidikan kita selain untuk membentuk eh, kualitas karakter watak pada peserta didik, diharapkan juga punya eh, kemanfaatan di luar dari dirinya. Dalam arti ada tujuan untuk ke masyarakat dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 di mana manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab, Pak. Jadi undang-undang ini harus diartikan bukan hanya untuk dirinya dari peserta didik itu, tapi keluar dia harus memberikan kontribusi nyata. Karena itu dia harus punya kemampuan keilmuan, dia harus sehat, cakap, ada kreativitas yang terus-menerus dibangun, ada kemandirian. Itulah yang kemudian dipahami sebagai eh, peserta didik yang memiliki kapasitas yang berdampak terhadap masyarakat nantinya. Jadi dia dibentuk seperti itu supaya dia bisa ada kontribusi yang nyata dengan eh, orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama itu. Itulah kemudian undang-undang ini sebenarnya mengutamakan adanya transformasi pendidikan. Jadi sekali lagi, di mana sebelumnya pendidikan ditegaskan hanya untuk mencapai dua layer, yakni kapasitas hard skill dan soft skill, ke depan, terutama Anda eh, yang baru masuk, itu dituntut untuk lebih dari itu. Jadi Anda dituntut betul-betul bisa memberikan kontribusi yang nyata yang memberi dampak pada perubahan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi Anda harus betul-betul setiap saat bisa mengenali, menemukanali apa sih sebenarnya masalah, apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan keilmuan Anda, itu bisa memberikan perubahan yang konstruktif atau perubahan yang baik bagi masyarakat kita. Nah, sasaran pendidikan atau sasaran dikti pada saat ini yaitu meningkatkan mutu pembelajaran yang relevan dengan pendidikan tinggi, kemudian meningkatnya mutu dosen dan tenaga pendidikan, dan terwujudnya tata kelola. Nah, ini semua didasari pada satu eh, indikator utama, yakni harus unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. Nah, apa yang diinginkan dari eh, lulusan seperti ini melalui sasaran dikti Permendikbud tahun 2020 dengan nomor 22 tahun 2020, diharapkan bahwa semua lulusan kita ini adalah orang-orang yang punya
kapasitas yang tinggi. Kapasitas yang tinggi itu kalau mau dibahasakan sederhana, dia adalah orang-orang yang punya keunggulan tertentu. Dia orang-orang yang kompetitif. Jadi dalam kondisi apapun dia bisa bersaing dengan kapasitas yang ada. Dia bisa memberikan arti yang nyata dalam setiap kondisi apapun. Kemudian adaptif artinya dia punya keluasan-keluasan tersendiri, bisa menyesuaikan diri, fleksibel, dan yang paling penting juga adalah dia produktif, dia punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa berdampak pada banyak orang. Dan kemudian berdaya saing artinya dia punya kualitas, ya. Apa yang dihasilkan, ya apa yang diproduksi itu punya kualitas yang baik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah karakter Pancasilais. Artinya bahwa dia setiap tingkah laku, setiap gerak attitude-nya, termasuk kecakapan-kecakapan yang unggul tadi, itu berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Kira-kira itu yang kemudian harus dipahami oleh peserta didik sekarang ini. Jadi sangat kompleks, ya, sangat kompleks posisi pengembangan jati diri dan keilmuan Anda sebagai seorang peserta didik pada saat sekarang ini. Nah, jadi disinilah kemudian pentingnya kampus Merdeka Belajar, di mana ada perubahan kebijakan yang sifatnya transformatif dalam semua proses pembelajaran yang ada di kampus. Jadi, jangan lagi mendefinisikan proses belajar di universitas itu semua terjadi hanya di kampus, apatah lagi di dalam ruang yang sangat sempit. Itu sangat picik. Proses belajar mengajar yang ada sekarang ini itu harus dipahami bisa terjadi di mana saja. Dan dosen bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Sekarang, sumber pengetahuan bisa Anda dapatkan setiap saat ketika Anda membuka satu jendela kecil yang Anda miliki. Anda bisa berselancar dan berguru kepada siapapun. Bahkan bisa jadi Anda lebih paham, lebih maju, lebih transformatif pengetahuannya dan lebih operasional karya Anda di tengah masyarakat daripada dosen Anda. Itu tidak salah gitu. Ya, tidak salah. Apatah lagi kalau Anda punya motivasi yang tinggi untuk mengembangkan keilmuan Anda. Dan dosen harus paham itu bahwa seorang dosen itu bukan lagi sumber satu-satunya pengetahuan yang harus diperoleh dari mahasiswa. Ya, dosen pada posisi ini adalah pemantik, ya, dari proses pembelajaran. Ya, jadi dia posisinya mengasah dan mendampingi mahasiswa untuk bisa berkembang lebih jauh, ya, bisa berkembang lebih jauh. Karena itu, dosen pada prinsipnya juga harus punya kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan zaman yang ada sekarang ini. Karena eh, sekarang banyak banyak sekali sumber pengetahuan yang sifatnya online seperti ini, itu bisa memberikan kecepatan pengetahuan kepada kita. Ya, hanya saja memang tentu eh, keberadaan dosen, ya, kenapa kemudian menjadi penting dosen? Karena ada banyak nilai juga yang harus ditransformasikan, yang harus dipindahkan, yang harus diajarkan kepada mahasiswa, terutama pada persoalan etika seorang mahasiswa. Secerdas apapun Anda, kalau kecakapan emosional Anda
tidak mumpuni atau tidak terbangun secara baik, maka pengetahuan Anda menjadi satu bahaya tersendiri. Kenapa? Karena pengetahuan teknis atau ilmu yang Anda miliki, tapi tidak didasari oleh etika yang baik, maka pasti pengetahuan Anda akan memberikan dampak yang tidak bagus pada masyarakat. Contoh sederhana, mereka yang membuat pisau misalnya, dulu sekali, itu tidak sebenarnya tujuannya adalah untuk digunakan secara baik, produktif, mendukung kehidupan manusia secara lebih baik dan lebih cepat. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Kita bisa melihat seringkali pisau yang fungsinya untuk kebaikan bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, mengancam orang, membunuh orang, atau apapun yang sifatnya destruktif. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada etika, tidak ada norma, tidak ada sisi manusiawi yang baik dari orang tersebut yang menggunakannya. Nah, karena itu ilmu pun seperti itu, ya. Orang yang menemukan atom misalnya, itu tujuannya untuk pengembangan ilmu gitu. Tapi apa yang terjadi? Atom kemudian dielaborasi, dikonstruksi, dikembangkan sedemikian rupa, menghasilkan rudal, ya. Dan kita bisa lihat sekarang ini, ya, seringkali rudal digunakan dari kumpulan atom-atom itu untuk menyerang negara-negara yang lain. Ya, walaupun mungkin secara politik dalihnya untuk melindungi macam-macam gitu. Tetapi kan itu memberikan dampak destruktif, dampak yang menghancurkan terhadap tatanan kehidupan kemanusiaan kita. Nah, sebelumnya atom-atom itu kan dibuat untuk bagaimana bisa digunakan untuk hal yang baik, apakah untuk misalnya tenaga listrik, untuk kesehatan, untuk apapun itu yang sifatnya konstruktif atau sifatnya baik. Tapi menjadi berbeda ketika berada di tangan orang-orang yang tidak punya etika, tidak punya prinsip kemanusiaan. Itulah kemudian keilmuan tidak bisa hanya sebatas hard skill, tapi juga soft skill dan juga eh, rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, adik-adik sekalian, ini saya skip saja. Eh, Tolong ditegur saya, Pak, kalau saya sudah sampai waktunya. Baik, Pak. Ya. Jadi beberapa pemikir juga melihat bahwa ada kesuksesan-kesuksesan ini menjadi penting ya dilihat dan ada sekalian. Saya kira kita eh, bisa mencerna secara baik bahwa IP yang tinggi, kemudian NEM yang tinggi itu kalau bahasanya siapa ya yang filsafat Rocky Gerung ijazah misalnya itu adalah bukti proses pembelajaran gitu. Tapi tidak secara otomatis menjadi penanda kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual Anda gitu. Karena banyak nilai yang diperoleh oleh peserta didik itu tidak selalu berkontribusi apa tidak selalu relevan dengan persoalan cerdas atau tidak cerdasnya gitu ya terutama pada periode-periode beberapa eh, waktu yang lalu yang seringkali kita melakukan penilaian ya tidak memang tidak belum ada standarisasi seperti sekarang ini itu harus diakui walaupun tentu ada pada beberapa dosen tetap menegaskan pada kapasitas tapi ada juga
proses pembelajaran yang tidak didasarkan pada itu. Nah, akhirnya keluar NEM, keluar IPK, atau keluar tanda pengenal yang lain yang tidak relevan gitu, atau tidak memberikan penjelasan langsung tentang kapasitas Anda, baik pada tataran kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual Anda gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena itu memang kesuksesan orang ya benar seperti yang dikatakan oleh Thomas John Stanley bahwa ada banyak jalur untuk bisa mencapai kesuksesan. Tetapi yang paling utama adalah eh, ketika Anda bisa meningkatkan emotional quotient Anda, kecerdasan-kecerdasan emosional. Ada satu contoh yang sering saya ketengahkan pada mahasiswa. Jadi eh, beberapa orang yang melakukan mendatangi satu perusahaan, kemudian dia mau mendaftar untuk menjadi bagian dari perusahaan itu atau menjadi pegawai gitu kira-kira. Nah, taruhlah tinggal 5 orang. Dia mau diwawancarai oleh HRD. Demikian surat disampaikan kepadanya. Nah, tetapi pada saat dia sudah sampai di perusahaan itu, ada salah seorang yang mengarahkannya masuk ke dalam satu ruang. Ruang itu ya kurang lebih 3 kali 4 lah. Tidak cukup luas, tapi juga tidak sempit. Di dalamnya hanya ada bangku, mungkin ada buku yang berserakan, ada beberapa yang lain, dan di situ juga ada meja panjang yang serta kursi. Taruhlah seperti itu kondisinya. Nah, ketika dia masuk, dipersilakan masuk kelimanya. Dari kelima itu, dia kemudian merespon ruang itu. Dia tidak tahu, taruhlah dia tidak lihat bahwa di situ sebenarnya ada CCTV yang diletakkan. Sehingga orang yang mau mengetes dia secara langsung bisa melihat setiap tindakan, perilaku, atau gerak-gerik ada di dalam ruang itu. Peserta pertama mungkin masuk dan kemudian hanya duduk diam, atau mungkin dia membuka HP untuk mengatasi kejenuhan. Peserta kedua mungkin dia membuka laptop. Peserta ketiga dia hanya diam saja. Peserta keempat mungkin dia berjalan ke sana kemari, melihat-lihat dan sesekali memperbaiki apa yang eh, menurut dia penting untuk diperbaiki. Nah, peserta kelima juga kurang lebih seperti itu. Nah, si HRD ini tentu melihat apa yang dilakukan. Nah, dari sekian yang ada ini, kita bisa melihat bahwa orang sangat dipengaruhi dari kapasitasnya. Tindakan perilaku sangat dipengaruhi oleh kapasitasnya. Sementara perusahaan itu mau mencari orang yang punya kreativitas yang tinggi, punya kemampuan akselerasi untuk mengembangkan sesuatu tanpa harus diarahkan. Nah, mungkin peserta pertama dia hanya membuka HP, tidak ada kegiatan lain, duduk saja di situ. Kemudian begitu juga yang kedua hanya membuka laptop. Eh, yang ketiga juga mungkin duduk saja di situ. Tapi yang keempat dengan yang kelima, dia bergerak ke sana kemari melihat ruang itu secara baik. Dan kemudian pada saat ada yang menurut dia ada yang perlu untuk diperbaiki, dia perbaiki. Dia bersihkan, kemudian buku-buku yang berserakan mungkin dia tata secara baik. Dan itu yang dia lakukan. Kurang lebih 30 menit, dia mulai gelisah. Yang lain ini mulai gelisah. Yang dua ini karena entah memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, ya dia tetap melanjutkan memperbaiki. Yang satu, dua, tiga sangat gelisah, ya. Yang satu sudah menutup laptopnya mungkin, yang satunya sudah duduk sambil menggerutu. Tapi yang dua, yang 4 dan 5 ini tetap bergerak.
dan kemudian sesekali berdiskusi dan sebagainya. Sampai kemudian dia mungkin bisa menyelesaikan, membersihkan dengan baik ruangan itu. Nah, 30 menit kemudian HRD datang, ya, atau orang yang mau mengetes secara khusus, mau wawancarai secara khusus sudah datang. Dan kemudian dia langsung mengatakan terima kasih banyak adik-adik sekalian, karena mungkin umurnya lebih tua ya, sudah berkenan hadir pada saat ini, dan proses tes eh, tidak ada dalam bentuk wawancara. Kan sudah selesai tesnya. Semua tentu sangat kaget. Kenapa bisa seperti ini? Padahal kita mau wawancara. Jadi proses tes itu tentu tidak harus seperti itu, ya. Jadi ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk melihat kecakapan Anda, dan itu yang disampaikan oleh sang juru tes. Sudah selesai kegiatan tes dan Anda diminta untuk menunggu hasil keputusan kami. Karena selama Anda di ruangan ini, itu sebenarnya sudah berjalan mencermati kemampuan kapasitas Anda sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, apa yang disampaikan oleh kemudian oleh sang juru penanya menyampaikan bahwa hanya dua yang bisa layak kami terima. Karena memang yang kita butuhkan adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya akselerasi, dan punya kemampuan untuk mengembangkan tanpa harus diarahkan. Itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan kami, misalnya begitu. Jadi tidak selalu harus satu tambah satu dua yang menjadi pengetahuan inti yang harus apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentu itu menjadi dasar, tapi ada kebutuhan lain yang jauh, jauh lebih penting, terutama misalnya masalah kejujuran dan sebagainya. Nah, diterimalah kedua itu dan dijelaskan bahwa kami melihat hanya dua orang ini yang tidak gelisah menunggu, dan dia bisa menunggu mengisi kekosongan waktu itu dengan berbagai macam kegiatan yang sifatnya positif. Ada yang membersihkan, ada yang menata rapi ruang-ruang itu, dan itu yang kami butuhkan. Ada orang-orang yang punya punya kemampuan mengisi, berakselerasi sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah, itu yang dibutuhkan, dan itulah yang menurut kami layak diterima. Jadi sukses itu tidak harus selalu karena tinggi IPK, tinggi NIM. Jangan berkecil hati kalau IPK Anda 3,0, ada teman Anda 3,7, 3,8. Itu belum belum mencerminkan bahwa akan Anda mengalami sukses. Tapi orang yang punya kemampuan menjaga, menata, dan membangun komunikasi yang baik dengan orang lain pun bisa menjadi orang yang sukses, ya. Dan masyarakat membutuhkan itu. Karena itu, ke depan universitas kita juga akan memperbaiki atau memberikan kapasitas itu, kapasitas untuk membangun komunikasi yang baik. Nah, terutama adik-adik misalnya yang dari ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi, ya tentu harus bisa bisa membangun kapasitas berkomunikasi yang baik, karena proses komunikasi itu kan tidak hanya apa dipahami sebagai proses perpindahan pesan dari satu orang ke orang yang lain gitu. Tapi ada hal yang lain yang bisa membuat orang lain bisa yakin terhadap kita gitu, ya. Jadi ada banyak pesan-pesan yang sama yang disampaikan oleh orang yang berbeda, penerimaannya menjadi berbeda karena pesan verbal itu tidak selalu sama sampainya. Kalau orang menyampaikan pesan dan kemudian berbeda secara attitude, gerak tubuh, itu akan memberikan dampak yang sangat berbeda terhadap orang lain. Nah, ini adalah
konteks yang saya ceritakan terkait dengan kampus berdampak. Jadi kampus berdampak itu adalah satu eh, kebijakan dari kementerian, pemerintah untuk membangun, mentransformasi pendidikan kita, ya, mentransformasi pendidikan kita tidak hanya sekedar mengetahui apa ilmu fisika itu, apa itu atau rumus-rumus algoritma yang harus digunakan dalam membuat sistem misalnya di informatika atau di antropologi apa itu definisi kebudayaan atau di komunikasi atau di jurusan-jurusan lain. Tapi ilmu Anda itu betul-betul bisa memberikan pengaruh dampak yang baik, dampak yang konstruktif terhadap kehidupan kemanusiaan kita. Kira-kira seperti itu. Dan saya sudah di WA oleh Pak Mustafa bahwa waktu Anda sudah selesai dan Ya, saya Pak. sangat senang kalau sudah selesai. Itu Iya. berarti Mohon maaf ini, Pak. waktu saya sudah eh, menyampaikan. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi lebih jauh, terutama adik-adik yang berasal dari eh, disiplin ilmu di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Tentu kita akan setiap hari bisa bertemu di kantin atau di mana. Tapi saya jarang di kantin. Pak Mustafa yang sering di kantin gitu. Ya, Terima kasih kita banyak Pak bertemu. Mustafa. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Maaf ya, wabarakatuh. saya tidak gunakan semua semua PPT tadi. Saya menariknya yang lebih Waalaikumsalam. penting Anda Wabarakatuh. pahami tentang apa sih sebenarnya. dan Itu saja dan poin saya kira. dan saya menyimak sampai habis, Pak. Baik, terima Dan kasih berisi banyak. semua, Pak. Thank you. Ya, Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi Pak Dr. Ikhtiar Hatta. Beliau adalah ketua jurusan ilmu sosial. Jadi kalau teman-teman kuliahnya di FISIP dan kuliah di jurusan administrasi, komunikasi, dan sosiologi, nah beliau adalah ketua jurusannya. Nanti akan bertemu sama beliau. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Saya pamit kalau begitu, Pak Mustafa. ya Pak. Ya, sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, Waalaikumsalam. saya saya teruskan sedikit. Saya menjelaskan lagi sedikit tentang etika ber-Zoom, no? Etika Zoom itu walaupun kalian tidak membuka mic saat salam, itu tidak masalah. Jadi tidak usah membuka mic, itu hanya mengganggu suara kita. Paham ya? Nah, kalau paham ya sudah cukup menganggukkan kepala, tidak perlu lagi dibuka mic, paham? Tidak perlu. Jadi kalau paham ya sudah, kalau paham ya ya oke, paham. Dan saya juga mengerti, loh. Tidak perlu membuka mic. Oke, kita tunggu selanjutnya. Selanjutnya materi keempat. Setelah materi keempat kita istirahat. Nah, setelah istirahat nanti, saya minta teman-teman saat masuk di Zoom yang berikutnya, di Zoom setelah istirahat, nama dan stambuk jangan lupa digunakan. Jadi tidak ada lagi yang cuma pakai nama. Kalau ada yang pakai nama, saya tidak mengikutkan dia di materi terakhir. Jadi kembali ke itu, kembali ke akumulasi Zoom teman-teman. Ini tunggu ya, belum datang nih. Jaringan kayaknya jatuh. Izin Pak, Ya, apa? nanti setelah istirahat, link yang Masih Zoom-nya pakai tetap link yang sama. tadi, masih. Oh iya Pak, Ya, terima kasih. sama-sama.
Bukan, bukan materi terakhir. Oh iya, materi terakhir jam 1. Ini fotonya teman-teman ini hilang semua lagi. Apa nanti mau ditegur baru dimunculkan lagi fotonya, videonya. Bisa munculkan videonya dulu. Oke, baik pemateri kita sudah masuk. Hmm, Ibu Siti Hajar. Nah, beliau adalah Ketua Prodi Antropologi. Jadi teman-teman yang di sini di Zoom ini ada mahasiswa antropologi, termasuk Vita Yulianti itu. Nah, ini adalah Ketua Prodi Anda nanti di Prodi Antropologi. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran? Waalaikumsalam. Iya Bu, kedengaran Bu. Saya harus mengganti foto ya? eh Boleh Bu, boleh pakai ini aja Bu, nggak apa-apa. Oke, boleh. Ya. Ya, supaya tidak kelihatan muka kan? Iya, Oke. kenapa mukanya tidak kelihatan? Mau dibuka dulu sama host atau bagaimana?